Pertanyaan ketiga nih Mbak Silvi, minta tolong Mbak Silvi ceritakan gitu ya, bisa diceritakan bagaimana cara memperoleh ide. Tadi yang pertanyaan kedua kan kapan terbaiknya kita mencari ide. Sekarang setelah tahu bahwa seawal mungkin, yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mencari ide. Mencari ide itu memang tidak bisa instan ya. Baik. Jadi mencari ide yang saya mau mengatakan dulu nih kalimat pamungkas dari para senior-senior peneliti atau bisa dikatakan dosen. Biasanya itu ide itu adalah jantungnya suatu penelitian. Oke. Iya. Jadi ide itu mengambil peran hingga 60% Wah, dari penelitian itu. 60%. Iya, sisanya itu adalah bagaimana kita meneliti, bagaimana kita menulis, ujian, begitu. Itu memang benar 60%. Maksudnya dia kunci suksesnya mengambil porsi sampai 60% dari penelitian. Iya, karena itulah yang dijual. Keaslian ide itu adalah yang menjadi daya tarik penelitian kita itu, apakah nanti akan diterima di masyarakat, apakah akan berdampak luas atau tidak, begitu. Baik, baik. Nah, saya setuju. Ya, yang pertama, yang paling gampang menemukan ide penelitian adalah cek mata kuliah yang ada yang pernah kita lalui gitu. Kan meneliti pasti sesuai dengan background kuliah kita kan. Nah, cek itu mata kuliah apa aja. Misalnya kalau di bidang saya ya ada anatomi, ada tentang tumbuhan alam, ada tentang biologi molekuler, genetika, farmakologi, dan lain sebagainya. Nah, dari sebanyak itu mata kuliah, manakah yang paling menarik minat kita? Passion kita. Iya, yang paling biasanya sih yang nilainya bagus. Oh, baik. Ya, misalnya nih saya tertarik dengan biologi molekuler. Nah, biologi molekuler itu kan banyak nih. Ada biologi molekuler tentang perjalanan penyakit ini, perjalanan penyakit infeksi atau inflamasi, atau juga bisa penyakit kanker begitu, atau diabetes siapa tahu. Nah, dari berbagai macam penyakit itu kita pilih lagi nih di antara sekian banyak penyakit yang kita akan pelajari biologi molekulernya, kita akan dalami di bidang itu, manakah yang paling membuat kita tertarik gitu. Dan yang paling memungkinkan. Nah, karena kalau sudah yang paling memungkinkan juga, yang paling double. Jadi kan kalau tadi kan biologi molekuler kan yang paling kita sukai. Iya. Lalu kemudian sudah masuk ke lebih dalam, topik yang lebih dalam dari biologi molekuler itu topiknya apa, itu sudah mulai memikirkan, dimulai dari situlah kita memikirkan kemungkinan diselenggarakannya suatu penelitian ini gitu. Misalnya kita harus cek, misalnya kita mau sel kanker nih, misal mau penelitian memilih, tadi kan memilih biologi molekuler, kemudian memilih kanker ya misalnya. Baik. Kankernya ini bisa nggak dilakukan di Indonesia begitu? Kalau tidak, atau di negara teman-teman yang sedang teman-teman di mana teman-teman berada untuk melakukan penelitian rencananya, misalnya dia itu tidak tersedia di negara tersebut, ya kita harus segera mencari alternatif. Atau kalau memang belum terlambat nih, karena masih tahap yang sangat baby, kita bisa mencoba change, mencari opportunity lain. Kalau gitu nggak kanker deh, ternyata ini susah gitu. Nah, saya mau mencari misalnya diabetes. Kalau diabetes memungkinkan nggak ya gitu. Ada nggak rekan kita ya, atau senior-senior kita yang pernah melakukannya. Jadi kita cek dulu, sudah mulai dari sini. Nanti makin ke bawah makin dicek lagi kemungkinannya. Logis. Nah, lalu setelah mendapatkan kanker, dikerucutkan lagi mau kanker apa. Kanker kan banyak ya, ada kanker nasofaring, kanker serviks, kanker paru, terserah. Misalnya kanker serviks, sudah mulai kerucut lagi nih, sudah mulai ditulis alat dan bahan, bahkan sampai sini. Sudah mulai menyicil metode penelitiannya apa. Nah, setelah sampai ke kanker serviksnya, baru nih kita tulis mekanisme molekuler kanker serviks. Nah, molekul-molekul apa aja nih, kan kita tadi judulnya biologi molekuler ya. Molekul-molekul apa saja yang berperan dalam mekanisme molekuler terjadinya kanker serviks. Nah, atau apa aja yang berpengaruh begitu. Dari beberapa macam molekul-molekul itu, manakah yang kita tertarik meneliti dan belum ada orang yang pernah meneliti. Itu namanya ide penelitian. Belum ada orang yang melakukan penelitian untuk topik itu. Yang terkait judul kita. Yang terkait judul kita. Tentu yang sudah meneliti banyak, tapi yang khusus
yang kita pilih. Iya, betul. Misalnya molekul tertentu, bisa aja molekul yang tertentu itu belum pernah diteliti misalnya. Baik. Nah, cek ketersediaan alat Ya, bahan-bahan, artinya keterbaruannya ya. keterbaruan. Jadi ada unsur keterbaruan itu penting dalam melakukan itu ya, penelitian. Benar. Nah, disitulah ide penelitian didapat di situ. Ya, makasih banyak. Itu saya jujur ini baru dengar. Ini saya kan baru baca apa pertanyaannya dan baru dengar jawabannya dari Mbak Silvi, dan apa yang beliau sampaikan tadi itu masuk semua dengan logika saya, bahwasannya yang pertama adalah ini kan terkait pertanyaan bisa diceritakan bagaimana cara memperoleh ide gitu ya. Jadi cara memperoleh ide itu yang pertama kita akan melihat yang terkait dengan kuliah kita gitu kan ya. Benar. Bisa aja mata kuliah, bisa aja apapun yang terkait dengan bidang kuliah kita. Kemudian kita membuat dia lebih, misalnya yang terkait bidang kuliah kita itu kita pilih ada 4 topik misalnya ya. Kemudian kita buat dia lebih detail lagi. Kita mau lihat di detail ini apa yang mau kita lakukan penelitiannya terhadap itu ya. Kemudian setelah kita lihat itu, misalnya ada 4, kita lihat ada 4, kemudian kita cek kembali apakah itu bisa dilakukan dalam penelitian, doable-nya gitu kan. Jangan-jangan memang secara alat dia tidak ada di negara kita misalnya ya, atau dia tidak ada di ya belum pernah ada misalnya ya. Iya, itu secara alat, belum lagi secara apa zat yang terlibat di dalam penelitian tersebut. Jangan-jangan harganya terlalu mahal misalnya, di luar budget yang kita siapkan misalnya seperti itu. Jadi pengertian bisa dilakukannya itu adalah terkait dengan itu. Bisa aja metode penelitiannya, ya kan? Yang belum ya kita lihat metode penelitian, karena kita nggak bisa melakukan itu karena 1-2 hal. Itu perlu dicek kembali gitu kan. Kemudian nanti kita akan melihat dari sekian 4 alternatif yang kita bangun, ternyata yang paling masuk akal ya cuma 2. Akhirnya 2 kita buang, kita pilih yang 2 tadi. Gitu kan ya. Benar. Dan kalau itu teman-teman dilakukan ketika saat harus melakukan penelitian mepet, itu bisa aja molor terus ya, sehingga terkait sama pertanyaan kedua tadi, kapan kita baiknya melakukan mencari ide? Ya seawal mungkin, sehingga ketika 4 tadi gugur semua, ya kita masih punya spare waktu. Iya benar. Ya itu seawal mungkin. Jadi ada keterkaitannya Mbak Silvi ya. Makasih Mbak Silvi, itu masuk akal banget. Dan apalagi teman-teman harus, kalau saya lihat pernyataan Mbak Silvi tadi bahwa mengambil persennya terkait suksesnya penelitian, ide itu mengambil persennya 60%, maka teman-teman harus meletakkan ide ini pada tempat yang paling penting. 60% teman-teman. Sehingga pertanyaan tadi mengenai kapan harus mencari ide itu sejak awal, ya kita harus betul-betul concern meletakkannya sebagai hal yang penting. Sejak awal kita sudah cari ide ini, karena 60% faktor suksesnya. Ya keterlibatan sukses. Kemudian dalam bagaimana caranya, kita betul-betul sejak awal tadi itu nyari bagaimana caranya, salah satu yang disarankan Mbak Silvi tadi, sehingga ide yang kita lakukan itu terkait sama ide kita sudah ambil persen suksesnya 60%. Begitu. Benar. Makasih Mbak Silvi. Ini membuka mata saya juga, mudah-mudahan ketika nanti insya Allah dikasih rezeki oleh Allah untuk bersekolah lagi, ini saya akan menjadikan ini sebagai lesson learn bagi saya, bahwa memang sejak awal bahkan sebelum masuk kuliah kita harus cari sejak awal. Ketika niat itu muncul. Iya. Mempelajari apa itu jurnal penelitian, kemudian bagaimana mencari yang tadi Mbak Silvi sampaikan tadi, sehingga ketika kita masuk kuliah kita sudah dengan segudang ide yang ada. Nanti ketika titik tertentu kita akan menentukan dari segudang itu mana yang kita pilih untuk penelitian kita. Nah, ini terkait pertanyaan nomor 4 ini Mbak Silvi.